Halo teman-teman, berjumpa lagi nih kita di video pembelajaran aritmatika sosial part 3 bersama saya Vera. Pada video kali ini kita akan membahas bruto, neto, dan tara. Sudah siapkah kalian? Yuk kita belajar bersama. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Dalam kemasan terlihat tulisan berat bersih. Menurut kalian, berat bersih 30 gram pada kemasan memiliki arti apa ya? Istilah berat bersih atau neto dapat diartikan sebagai berat isi dalam kemasannya saja. Contohnya, berat beras tanpa karungnya. Sedangkan berat keseluruhan atau berat kotor disebut bruto, yaitu berat dari isi beserta kemasannya. Contohnya, berat beras beserta karungnya. Selisih antara berat keseluruhan dengan berat bersih disebut tara. Tara ini merupakan berat dari kemasannya saja atau tempatnya. Contohnya, berat dari karung berasnya saja. Dari istilah tersebut, kita dapat menyimpulkan bagaimana cara menghitung bruto, neto, dan tara. Kira-kira apakah teman-teman sudah tahu? Coba sama-sama simak penjelasan berikut. Kita dapat mencari bruto dengan cara neto ditambah tara. Sedangkan neto sama dengan bruto dikurangi tara. Dan tara sama dengan bruto dikurangi neto. Jika diketahui persen tara, maka kita dapat menghitung tara dengan cara persen tara dikali bruto. Nah, lalu bagaimana ya cara menghitung persen tara? Persen tara dapat kita hitung dengan cara tara dibagi bruto dikali 100%. Nah, jika kita ingin mencari harga bersih, kita dapat menggunakan cara neto dikali harga satuan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut. Contoh soal 1. Pak Aldo pergi ke toko untuk membeli sekarung beras. Ternyata berat kotor sekarung beras adalah 120 kg. Jika taranya 4%, maka berapa berat bersih dari beras yang dibeli Pak Aldo? Berikut pembahasannya. Diketahui bruto sama dengan 120 kg dan tara sama dengan 4%. Yang ditanya berapa berat bersih dari beras atau dengan kata lain neto dari beras. Neto dapat dicari dengan cara bruto dikurangi tara. Karena tara masih dalam bentuk persen, maka langkah pertama kita akan mencari tara dalam artian nilai tara yang sesungguhnya. Karena sudah diketahui persen tara, maka kita gunakan rumus tara sama dengan persen tara dikali bruto. Kita substitusikan sama dengan 4% atau dapat kita tulis 4/100 dikali 120 sama dengan 480/100. Hasilnya 4,8. Nah, sudah diketahui nilai dari taranya, maka kita dapat menentukan itu. Kita substitusikan sama dengan 120 dikurangi 4,8 sama dengan 115,2. Jadi neto dari beras yaitu 115,2 kg. Contoh soal kedua. Pagi itu Purina pergi ke supermarket. Ia membeli 1 kotak sereal untuk sarapannya. Dalam kotak sereal tersebut tertuliskan bahwa berat bersih 402 gram dan brutonya 500 gram. Kira-kira berapa persentase taranya ya? Coba simak pembahasan berikut. Diketahui neto sama dengan 402 gram dan bruto sama dengan 500 gram. Untuk menghitung berapa persen tara, kita gunakan rumus tara dibagi bruto dikali 100%. Nah, besar tara belum diketahui ya. Oleh karena itu, kita mencari besar tara terlebih dahulu dengan cara bruto dikurangi neto. Kita substitusikan sama dengan 500 gram dikurangi 402 gram. Jadi besarnya tara 98 gram. Sudah diketahui besar dari tara, maka kita dapat mencari berapa persentase tara. Kita substitusikan sama dengan 98 dibagi 500 dikali 100%. Kita sederhanakan sama dengan 0,196 dikali 100%. Hasilnya 19,6%.
Jadi persentase taranya yaitu 19,6%. Contoh soal ketiga. David membeli 1 peti gula Jawa dengan bruto 50 kg dan tara 2%. Ia membeli dengan harga 588.000. Jika David ingin menjual kembali gula Jawa dengan harga 18.000 per kilogram, berapa keuntungan yang diperoleh David ya? Yuk coba kita bahas bersama. Berikut pembahasannya. Kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Coba cermati dahulu ya teman-teman. Yang ditanyakan berapa keuntungan yang diperoleh David. Pertama, kita mencari berat dari peti gula Jawa atau nilai dari taranya. Karena dalam soal tara masih bernilai persen. Kita mencari tara dengan cara persen tara dikali bruto. Kita substitusikan sama dengan 2% atau dapat kita tulis 2/100 dikali 50. Jadi berat dari peti yaitu 1 kg. Kemudian kita mencari neto atau berat dari gula Jawanya saja. Dengan cara bruto dikurangi tara, kita substitusikan sama dengan 50 dikurangi 1. Jadi neto gula Jawa yaitu 49 kg. Selanjutnya kita hitung berapa harga jual gula Jawa dengan cara harga satuan dikali neto atau banyaknya gula Jawa yang dijual. Kita substitusikan sama dengan 18.000 dikali 49 sama dengan 882.000. Sekarang kita akan menentukan keuntungan yang diperoleh David dengan cara harga jual dikurangi harga beli. Kita substitusikan sama dengan 882.000 dikurangi 588.000. Jadi keuntungan yang diperoleh David sebesar 294.000. Teman-teman, video terakhir tentang aritmatika sosial sudah selesai. Semoga video pembelajaran part 1, part 2, part 3 bermanfaat dan memudahkan teman-teman dalam belajar. Tidak ada kerugian dalam belajar matematika, justru keuntungan yang kita peroleh. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa.